Bagaimana kondisimu? Maaf mengecewakanmu, aku sudah pulih dengan baik. Aku datang mencarimu hari ini bukan untuk bertengkar. Lalu apa yang kau inginkan? Cincin berlian di tanganmu itu. Dari Luyan, kan? Luyan pernah bilang, apa yang kau punya, aku juga akan dapat. Jangan terlalu cepat bersenang-senang. Di antara kita, yang tidak dicintai, barulah pihak ketiga. Cincin yang sama, dia berikan ke banyak wanita. Kakak Wewe. Aku sudah lama tahu, pelacur kecil ini menggoda Luyan. Tapi aku kenal dia hanya main-main denganmu. Kalau bukan karena tekanan dariku belakangan ini terlalu besar, mana mungkin dia melirikmu? Kalau ada orang berpikir begini bisa merusak hubungan kami yang belasan tahun, dia masih terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin itu, hanya yang aku punya ini yang asli. Tentu saja, bukan karena dia mencintaiku. Satu sisi karena latar belakang keluarganya, sisi lain karena aku adalah istrinya. Hanya sebuah cincin. Walaupun palsu, lalu kenapa? Kau masih belum mengerti? Luyan tidak akan pernah menikahi seorang wanita yang tidak membantunya sama sekali. Bahkan kalau kami berdua bercerai, giliranmu belum tiba. Selama bertahun-tahun bagaimana dia memperlakukanku, kau lebih tahu dari siapapun. Kau tahu begitu banyak rahasianya, dia akan mudah melepaskanmu? Hati-hatilah dengan dirimu sendiri. Wei Wei, hubunganku dengan Wenwan tidak sungguhan. Aku juga tidak memintamu mempercayaiku sekarang. Tapi apapun yang kau minta, aku akan setujui. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Tidak. Bertahun-tahun ini, kapan aku pernah membohongimu? Baik. Kalau begitu, cerailah Su Cheng, lalu nikahi aku. Hal lain, aku bisa setujui. Tapi hanya hal ini, waktunya belum cukup matang. Lalu kapan waktunya matang? Saya akan secepatnya. Jangan bilang, secepatnya. Beri saya waktu yang pasti. 1 bulan, setahun, atau 10 tahun? Jangan terlalu menekan. Percayalah pada cinta kita. Cinta? Sudah bertahun-tahun aku mencintaimu, apa yang aku dapat? Sudah kubilang, wanita lain itu hanya sandiwara. Semua untuk masa depan kita. Hanya kamu di hatiku. Baik. Kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berkata-kata. Pergi saja kalau mau. Itu pilihanmu sendiri. Baiklah, Luyan. Bertahun-tahun kita bersama. Begini caramu membuangku? Aku beritahu, jangan bermimpi. Sekarang juga, cerai dari Su Cheng. Dan nikahi aku. Bahkan kalau kamu cuma sampah, sampah itu harus di sisiku. Kalau tidak, aku tidak keberatan semua orang tahu kebenaran kecelakaan medis 3 tahun lalu.
Kesempatan terakhir untukmu. Orang yang ingin kunikahi. Selalu hanya kamu. Baiklah. Omong kosong. Aku tidak akan percaya kata-katamu lagi, kecuali kamu tunjukkan niat baikmu. Mengajakku minum kopi lagi, tidak takut pacarmu marah? Aku mencarimu hari ini untuk membicarakan kejadian kemarin. Dan meminta maaf. Apakah maaf berguna? Jujur saja. Luo Wei dan aku teman SMP. Kami merantau dari kota kecil bersama. Awalnya, keluarganya banyak membantuku. Jadi, secara nalar dan perasaan, aku harus lebih memperhatikannya. Tapi lama-lama, dia sepertinya salah paham dengan perasaanku. Kenapa kamu cerita ini padaku? Aku ingin beritahu, Luo Wei bukan pacarku. Bayi di kandungannya juga bukan anakku. Kamu pikir aku percaya? Percaya atau tidak, kan kamu sudah datang? Jadi? Kamu juga pekerja medis ya? Gak perlu bohong buat hal kayak gini. Oh iya, waktu itu kamu suruh aku tanya bapakku. Tentang alat-alat kecantikan, udah aku bilangin. Om bilang apa? Katanya, pesanan ini juga bisa dikasih ke kamu. Cuma kamu harus bayar deposit sepertiga dulu. Berapa? 4 juta. 4 juta? Banyak banget. Kalau Pak Lu nggak mau, nggak usah tanda tangan. Aku setuju. Halo, Kak Sang? Maaf ya. Udah lama nggak kontak, ketemu langsung minjem duit. Tapi tenang, habis operasi-operasi ini selesai. Langsung aku balikin duitnya. Xiao Lu, duitnya santai aja balikinnya. Kanker itu bukan hal sepele, nanti kalau badan udah sehat lagi. Ingat dateng ke Kak Zhang aja. Terima kasih banyak, Kak Zhang. Halo, Xiaoling, gimana? Waktu itu aku bilangin, udah dipikirin belum? Aku udah transfer duitnya ke kartu Pak Lu. Istrinya aja udah koma, Pak Lu masih setia. Pak Lu, emang pantas jadi pria pilihanku. Makasih ya, Xiaoling. Pak Lu, Kenapa? Muka aku ada apa? kirain Pak Lu nggak bakal cari aku lagi. Jadi kali ini cari aku, karena ini? Masa sih? Aku kangen aja. Kangen? Berani-beraninya kangen aku. Nggak takut Luo Wei cemburu? Waktu itu dia tampar muka aku, sampai sekarang masih sakit. Gimana? Masih sakit? Muka udah nggak, tapi hati masih sakit. Terus gimana biar hati nggak sakit? Pak Lu, ini ada 100 juta loh. Anak magang mana punya duit segitu? Udah, jangan tanya. Pasti aku bantu Pak Lu. Nanti Pak Lu sukses, jangan lupa sama aku. Masa sih? Sin bilang kamu lagi cari kerja. Kalau foto-foto ini nyebar, kira-kira masih ada rumah sakit yang mau terima? Ibu guru, maaf. Waktu itu Pak Lu mengancam saya. Saya cuma murid biasa. Kalau benar-benar merasa bersalah, perbaiki kesalahanmu. Lakukan sesuatu untuk saya. Kalau begitu saya bicara langsung. Setelah selesai, foto-foto ini semua bisa dimusnahkan.
Hari ini, saya mengumpulkan semua untuk rapat. Sebenarnya untuk mengumumkan kabar baik. Direktur eksekutif perusahaan kami, Su Cheng. Setelah istirahat beberapa waktu, kesehatannya sudah pulih total. Bisa menjalankan tugas. Jadi, berdasarkan keputusan Dewan Direksi Grup, Su Cheng diangkat kembali sebagai direktur eksekutif perusahaan. Terima kasih banyak pada Dewan Direksi atas kesempatan ini. Beberapa tahun hidup berkeluarga membuat saya lebih sadar pentingnya kecantikan medis bagi wanita. Mulai sekarang, saya akan dedikasikan semua semangat saya di industri kecantikan medis. Berkontribusi untuk membuat wanita lebih cantik. Hari ini saya juga mengundang beberapa perwakilan wanita usia berbeda untuk diskusi. Semoga melalui sharing hari ini, kita bisa memahami kebutuhan wanita dari berbagai usia untuk menjadi cantik, sehingga bisa merancang program kecantikan yang lebih tepat. Selamat datang. Ibu guru, bukannya ibu kecelakaan dan jadi koma? Kecelakaan? Siapa yang bilang saya kecelakaan? Ini rapat perusahaan. Urusan pribadi bicara di luar. Luyan, bukannya kamu bilang sakit parah dirawat di rumah sakit? Bajingan, dulu saya buta mata baru suka sama kamu. Saya benar-benar buta baru pinjamkan uang padamu. Saya kasih waktu 7 hari. Kembalikan uang saya. Luyan kamu ya? Pacaran sama saya. Cuma untuk tipu uang saya, ya? Bilang mau cerai dari Su Cheng lalu nikah sama saya. Itu cuma alasan untuk nipu uang, ya? Bukan, Lulu. Bajingan. Luyan. Untuk nipu uang, kamu berani kutuk saya ditabrak mobil? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kok kamu bisa berubah jadi begini? Hati kamu kejam sekali. Ini semua aset kamu? Jangan kira saya nggak tahu. Selama ini kamu pakai uang keluarga Su Cheng. Investasi banyak perusahaan. Data-data ini, bohongi orang lain boleh, bohongi saya? Nggak mungkin. Saya benar-benar gak bisa sembunyiin apa-apa dari kamu. Cuma bercanda kok. Masa cuma segini? Coba lihat ini lagi. Ini perjanjian pengalihan perusahaan yang saya buat diam-diam. Semua ini dialihkan ke saya. Memang kenapa? Wei. Semua kebaikanmu selama ini, aku perhatikan. Keluarga lu 3 generasi hanya punya anak laki-laki. Aku bermimpi. Kamu bisa memberiku seorang putra. Kalau kita bertiga, bisa hidup bahagia bersama. Betapa indahnya. Sudahlah. Jangan bicarakan hal-hal sedih ini. Barang-barang ini kamu simpan baik-baik, nanti kalau aku tidak di sampingmu. Kamu juga punya sandaran. Apa maksudmu? Kamu mau meninggalkan aku? Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Hanya saja. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Jangan ragu-ragu, kalau ada yang mau dikatakan cepat katakan. Sekarang aku sangat butuh 10 juta. Karena sebelumnya aku menyalahgunakan uang perusahaan. Su Cheng mengetahuinya, aku sudah membuatnya seperti itu. Dia pasti tidak akan mudah melepaskanku. Masalah sebesar ini, kenapa sebelumnya tidak kamu beritahu aku? Aku tidak mau kamu khawatir. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak punya niat lain padamu. Semua yang kulakukan sekarang adalah agar kita bisa hidup enak.
Baik, mulai sekarang kamu adalah perwakilan hukum perusahaan kita. Kalau perusahaan untung, kamu bisa dapat lebih dari 70%. Senang tidak, Bos Luo? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Kamu masih ingat tempat ini? Waktu kuliah aku pernah ajak kamu ke sini. Iya. Itu pertama kalinya aku ke restoran mewah seperti ini. Waktu itu aku gugup, duduk di posisi yang sekarang. Bahkan tidak bisa pakai pisau dan garpu. Melihatmu di seberang begitu anggun dan tenang. Aku bersumpah, akan menjadi orang sepertimu. Aku tidak ada waktu dengar kenanganmu. Ada apa cepat katakan. Ajak kamu makan. Kenapa? Mau nikah? Ajak aku makan pesta pernikahan? Kamu orang pintar. Kalau begitu aku bicara langsung saja. Aku memang akan menikah dengan Luyan. Harap kamu segera bercerai dengannya. Aku akan membuatmu mendapatkan hak asuh Keke. Berdasarkan apa kamu merasa bisa menentukan hak asuh Keke? Kamu juga tahu perasaan antara aku dan Luyan. Dia akan mendengarku. Kamu tertawa apa? Dia akan mendengarkanmu? Selama bertahun-tahun, hal apa yang pernah dia dengarkan darimu? Membuatmu jadi selingkuhan, atau menikahiku sebagai istri? Jangan-jangan semuanya keinginanmu? Itu karena waktunya belum cukup matang, dia akan memberiku kompensasi. Harap kamu mengerti, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Lepaskan secepatnya, itu baik untuk semua. Kamu malah mengira aku tidak bercerai karena masih ada perasaan dengannya? Konyol. Kalau kamu terus membabi buta seperti ini, keadaanku sekarang akan menjadi masa depanmu. Kak, kakak ipar hari ini tidak enak badan, cepat antar dia pulang. Sayang, aku datang, tunggu sebentar. Waktu orang kasih uang, jelasin dengan gamblang. Harus rekam rasa selingkuh, baik kamu rekam jelas ya, baik. Gimana? Semuanya sudah selesai. Kami di kamar hotel, kamu datang saja. Su Cheng, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang tidak tahu diri. Tidak setuju bercerai dengan Luyan. Su Cheng, aku baru saja lihat kamu masuk dengan dua pria. Siapa mereka? Boleh aku masuk lihat? Su Cheng, Su Cheng. Kalian ngapain? Lepasin aku. Wei Wei ya. Kamu mainnya cukup berwarna. Oke, ayo rekam lagi satu. Gak perlu, aku udah mulai merekam. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kak Su Cheng, jangan banyak bicara sama dia. Ayo, lapor polisi. Tunggu. Hanya dengan kalian berdua? Mau lapor polisi? Kalau ditambah aku? Mas ganteng, di sini ada kesalahpahaman, kami cuma cari makan. Sudah sekarang kamu lebih gak ada kerjaan. Baru dapat kesempatan cari uang seperti ini. Ayo. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Seperti yang diketahui semua orang, Luyan itu sangat pelin-pelan. Dia bisa selingkuh seenaknya. Tapi kalau orang lain lebih heboh mainnya darinya, ya. Kamu? Coba tebak, kalau Luyan lihat video-video ini. Masih mau menikahimu? Keluar. Kak, jangan lupa sisa pembayaranku. Pakai cara licik gini buat menjebak orang, kamu memang tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu? Siapa yang duluan menjebak orang? Barusan, siapa yang cari dua orang itu? Mau cari polisi buat menyelidiki?
Walaupun Luyan lihat videonya, terus kenapa? Dia tidak akan percaya perasaan kami bertahun-tahun ini. Pasti tidak akan bisa kamu adu domba. Baik, kita lihat saja nanti. Wah, tadi nyaris celaka, untung ada kalian. Jangan sungkan-sungkan sama aku, kita kan udah kenal bertahun-tahun. Urusanmu adalah urusanku, lagi pula. Aku balikkan cuma buat bantu kamu. Aku udah bilang ke Luyan, kalau mau dapat orderan ini, harus bayar jaminan 400 juta. Ini baru awal aja. Yang aku mau adalah dia jatuh dan hancur. Mereka keluarin banyak menu baru. Sengaja aja kamu kesini buat coba. Makasih. Ngomong-ngomong, soal pengadaan alat kesehatan. Om udah pertimbangin belum? Kamu dan Sucheng udah selesai cerai belum? Sucheng udah janji sama aku. Dia bilang sebentar lagi akan cerai sama aku. Kalian aja belum cerai, terus kita sekarang apa? Wan, kamu duduk dulu. Kalau ayahku tahu soal beginian, mustahil banget. Mau bantu kamu dapetin orderan alat kesehatan itu. Wan, kamu tenang aja, demi masa depan. Hidup bahagia kita nanti, aku pasti bakal berusaha keras, percaya sama aku. Sebentar lagi. Silakan masuk. Dokter Lu, ini data yang Anda minta. Terima kasih. Sucheng, kamu yang duluan jebak aku. Ini operasi hidung yang mau dilakukan sore ini ya? Iya, kenapa? Gak apa-apa, aku ingat klien ini ribet banget. Alergi banyak obat, tapi di kolom alergi obat ini. Kok kosong? Aneh apa? Mungkin bukan tamu ini. Lagipula, data ini sudah ditandatangani Bos Su. Bos Su mana mungkin salah? Iya juga. Operasi Bos Su sudah selesai, semuanya lancar. Sana, kerja. Bos Su. Operasinya selesai, kan? Klien rinoplasti tadi. Jelas-jelas bilang alergi obat-obatan ini. Tapi laporanmu yang dikirim ke farmasi. Kosong melompong. Kok bisa gini? Karena kesalahanmu ini, perusahaan bisa kena gosip. Bahkan klien bisa mati di meja operasi. Gimana ini? Apa aku bakal dipenjara? Kamu mau lihat reaksiku gini? Data penting begini, tentu saja aku backup dulu. Lalu serahkan langsung ke dokter bedah. Luyan, demi menjebakku. Kamu benar-benar gila. Cukup omong kosong. Ini surat perceraian. Tanda tangan. Harta dibagi rata, anak ikut aku. Ditambah 20 juta buatmu. Mimpi indah banget. Aku sudah mengalah. Cepat tanda tangan. Kita cepat-cepat selesai. Buru-buru amat. Tapi aku sekarang gak mau cerai. Gimana? Dokter Lu, operasi apa yang lama banget? Maaf, bikin nunggu lama. Silakan. Sudah kujelaskan, harus ada jaminan 4 juta. Baru bisa tanda tangan kontrak. Industri medis kecantikan lagi booming. Apalagi, alat medis batch ini harganya melambung tinggi. Banyak yang rebutan pesanan ini. Aku tahu. Kamu cari aku urusan kerja. Daripada buang waktu, mending cari cara kumpulin 4 juta.
Uangnya sudah kubawa. Kontraknya mana? Dapat uang dari mana? Asal uang gak penting. Yang penting sudah kubawa. Siapkan kontrak. Oke, sekarang aku suruh orang siapkan kontrak. Kerjasama yang menyenangkan. Makan kuaci segitu banyak. Nggak takut panas dalam? Bos Su sudah kembali. Bersih-bersih dulu. Yingzi di atas lagi nemenin Keke tidur siang. Aku naik panggil dia turun. Udah tahu dia lagi tidur siang, jangan ganggu deh. Ambil tuh, ke dapur ambil lap baru. Aku. Aku tahan, lihat aja kalian bisa sombong sampai kapan. Kerja yang cepat. Pak, Kamu kesini ngapain? ayo pulang, aku anterin. Udahan kerja di sini. Tunggu, aku pulang tinggal di mana? Tenang aja. Rumah yang dulu digadaikan udah aku beli kembali. Tunggu prosesnya selesai, kamu bisa langsung pindah. Iya nih. Aku juga bilang, 1 menit pun aku gak mau tinggal di sini. 1 orang gila, 1 buta, sial banget. Udah, ayo pergi. Tunggu dulu. Baju itu kan aku yang beli. Siapa yang mau? Sandalnya juga. Nah inget ya, keluarga lu gak mau hidup numpang. Kembaliin ah. Aku jalan kaki aja. Luyan udah bayar deposit 4 juta. Kontrak juga udah ditandatangani. Bukannya uangnya udah dipakai bayar utang semua. Dapat 4 juta dari mana? Dia tadi ke rumah juga bilang. Rumah lama yang dulu buat ganti utang, udah dibeli lagi. Rekening bank perusahaan ini bersih banget. Uangnya kayaknya bukan dari perusahaan ini. Aneh ya. Bukan dari perusahaan, bukan juga uang dia sendiri. Terus uang siapa? Gak boleh nunggu lagi, jangan kasih dia kesempatan bangkit. Setelah Luowei nolak kamu waktu itu, kamu masih cari dia lagi. Aneh. Mereka baru keluarin menu spesial koki. Pasti kamu suka, bentar lagi diantar. Makasih ya masih ingat selera aku. Kamu hari ini cantik banget, aku foto dong buat kenang-kenangan. Kamu siapa? Mabok ya? Aku pacarnya dia. Akhirnya ketemu juga kamu. Wang Hao jangan ngejar-ngejar aku lagi. Nanti aku laporin polisi, kamu kan punya catatan kriminal. Ingin masuk penjara lagi ya? Aku peringatkan ya, siapapun tidak boleh mengganggu Wan-Wan. Sekarang, akulah pacarnya. Wan-Wan juga pantas kamu panggil? Kalau begitu kamu pacarnya. Lalu siapa aku ini? Wan-Wan. Dia itu. Tidak, dia itu orang paranoid saja. 2 tahun lalu aku dipaksa berpacaran dengannya. Setelah putus, dia masih terus mengikutiku. Kita sudah tidak ada hubungan sama sekali sejak lama. Wan-Wan, kamu pergi duluan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Bagaimana? Kamu tidak ketakutan kan? Untung ada kamu di sini hari ini. Ngomong-ngomong, apakah pria itu selalu mengikutimu seperti ini? Ya, dia paranoid seperti orang gila. Dia terus saja menggangguku. Aku sudah melapor polisi beberapa kali. Wan, tenang saja. Nanti ke depannya aku pasti akan melindungimu dengan baik. Ngomong-ngomong, soal peralatan medis ayahmu. Bagaimana hasil pertimbangannya? Ayahku bilang mau menunda rencana pembelian, ditunda 2 bulan. Wan, aku benar-benar sangat membutuhkan uang ini. Bisakah kamu bantu menyuruh ayahmu mempercepatnya? Tapi ini masalah besar. Aku sendiri tidak bisa memutuskan. Tapi aku bisa bantu menanyakannya lagi. Kalau tidak ya kita ingkar kontrak saja. Besar nanti kalau ada kesempatan yang cocok lagi, aku akan merekomendasikanmu lagi. Ayo, antar aku pulang. Suamiku, kamu sudah pulang. Apakah Su Cheng menghubungmu beberapa hari ini? Suamiku, apa kamu lapar? Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Tidak usah, aku sedang tidak nafsu makan. Duduklah sebentar. Suamiku, bisakah kamu bantu aku kembali bekerja ke rumah sakit? Aku terlalu bosan di rumah. Wei. Aku sendiri sekarang sedang kesulitan. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, cuma masalah pekerjaan. Kamu kan badanmu tidak sehat. Istirahat yang cukup di rumah saja. Dokter Lu, apa yang asik di HP kamu? Biarkan aku lihat juga dong. Tidak ada apa-apa, cuma pesan grup rumah sakit. Oh, begitu ya? Suamiku, aku mau makan anggur. Tolong ambilin untukku. Aku akan mencucinya untukmu. Kenapa kamu mengintip WeChat-ku? Masih berhubungan dengan Wenwan itu? Memang sifat burukmu tak bisa diubah. Pergi sana! Bukan, ini semua dari dulu. Pergi sana! Dengar aku. Pergi! Kakak Wewe, ada apa cari aku? Kenapa kamu pikir aku akan jatuh cinta pada Luyan? Aku beritahu saja, aku lulusan universitas ternama. Dapat beasiswa dengan mudah, ayahku direktur rumah sakit. Penampilanku juga tak perlu dijelaskan lagi. Sedangkan Luyan, dia sudah bercerai dan punya anak. Kamu pikir, kenapa aku akan menyukainya? Lagi-lagi mau main akal apa? Bukan main akal, tapi ingin membuatmu melihat kenyataan. Pergi! Aku suruh kamu pergi. Ini aku, Wenwan. Taruhan ini
Kamu menang. Aku bukan ingin bersaing menang kalah denganmu. Dia tidak mencintaimu. Belum tentu juga benar-benar mencintaiku. Apa maksudmu? Sudah kukatakan sebelumnya. Hanya ingin membuatmu menyadari kenyataan. Pertama, aku tidak mencintai Luyan. Kedua, dia sudah mencari target berikutnya. Meski aku tidak menerima, dia akan cari cewek lain. Cepat atau lambat kamu akan ditinggalkan. Meski begitu, urusanmu apa? Kamu jadi selingkuhannya bertahun-tahun. Tapi Luyan, tenang-tenang saja mendekati cewek lain. Kamu rela terus ditipunya? Tidak mau memikirkan masa depanmu sendiri? Atau mau jadi wanita tua yang tak punya apa-apa? Omong-omong Wan Wan, pernahkah kamu berpikir? Kenapa setelah bertahun-tahun, Wang Hao selalu bisa menemukanmu? Aku juga tidak tahu. Aku sudah pindah beberapa tempat, nomor HP juga berganti. Tapi entah kenapa dia selalu bisa menemukanku. Saat itu Kim Yan mengingatkanku. Mungkinkah dia memasang pelacak di HP MU? Iya ya. Aku memang tidak ganti HP beberapa tahun ini. Ya kan? Coba lihat. Kalau kamu nggak buka pintu, aku bakal tendang. Kamu tahu cara-caraku. Kak Su, ah, Itu Wang Hao. bukan kamu. Kamu kok bisa datang? Pria yang makan bersamamu waktu itu siapa? Teman? Teman. Tapi aku dengar dia bilang dia pacarmu. Dengar ya, Wan Wan. Kamu nggak akan bisa kabur seumur hidup. Wan Wan, maaf ya Wan Wan. Maafkan aku. Kamu harus tahu, di dunia ini cuma aku yang paling sayang kamu. Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa tangkap kamu. Bukannya itu kata-kata yang bakal polisi bilang ke kamu. Aku udah lapor polisi. Kecepatan polisi Jiang Cheng datang, kamu pasti tahu. Coba aja sentuh aku. Kamu pasti tahu statusku apa. Sekalian ingetin, waktu aku lapor polisi tadi. Cuma bilang kamu masuk ilegal. Kalau dalam 3 menit kamu nggak pergi, aku bakal lapor kamu juga atas penganiayaan. Bukti kamu mukul udah aku simpan. Kalau hari ini kami berdua kenapa-kenapa, kamu minimal 3 tahun penjara. Wan Wan, Kak Su Cheng. udah aman. Tenang, dia nggak akan bisa cari kamu lagi. Udah aman. Akhirnya sadar ya. Ayo, kerjasama seperti apa yang kamu mau? Luyan menyalahgunakan uang perusahaan, ilegal memindahkan aset perusahaan. Itu udah kejahatan, tapi di pembukuan perusahaan. Aku nggak nemu bukti apapun. Aku ingat dulu, di akun komputer pribadinya. Pernah lihat catatan transaksi terkait. Ini kemungkinan besar adalah bukti kunci untuk menuduhnya. Aku mau kamu salin data ke flash disk ini, serahkan ke aku. Boleh. Syaratmu apa? Sebut harganya. Su Cheng, kamu pikir semua yang aku lakukan ini cuma demi uang?
Aku pulang. Kupikir kamu gak di rumah. Mau di mana lagi? Barusan nonton drakor pakai komputer kamu. Wei Wei, tutup matamu. Cepat tutup mata. Bisa buka mata sekarang. Wei Wei, menikahlah denganku. 10 tahun lalu, kamu. Sekarang juga kamu. Aku ingin merawatmu seumur hidup. Maukah kamu kasih aku kesempatan ini? Aku rasa sebelumnya memang ada kesalahpahaman, aku sudah bilang sama kamu. Aku sengaja mendekati Wen Wan, untuk grup Wen. Soal pembelian alat kesehatan. Sekarang aku sudah nggak percaya omongan kamu itu. Dengerin dulu aku selesai, tapi aku nggak lakukan itu. Karena aku nggak mau kamu disakiti lagi. Jadi aku cari dia. Biar dia bantuin aku. Bantuin. Aku mau transfer semua saham yang aku pegang. Semuanya buat kamu. Temannya dia yang kerja di bidang ini. Aku udah transfer lebih dari 90% saham. Semuanya buat kamu. Ini semua asetku. Gimana? Cukup tulus nggak? Wei Wei. Dulu aku cuma anak miskin, nggak ada yang mau peduli. Hanya kamu. Yang setia temani aku tanpa keluhan. Aku sangat bersyukur. Dan sangat terharu. Papaku itu orangnya nggak bisa diandalkan. Mamaku meninggal sejak aku kecil. Kamu adalah orang di dunia ini. Yang paling penting buat aku. Menikahlah denganku. Dia sampai mau bagiin uang yang paling dia pedulikan buat aku. Hatinya pasti sayang sama aku, ya? Tunggu dulu. Aku cek dulu lagi. Nggak ada yang angkat. Malam-malam gini siapa yang kirim pesan? Telepon spam. Oh iya, tadi waktu aku masuk, lihat kamu gelisah banget. Apalagi kurang sehat? Enggak. Baguslah. Besok aku ajak kamu makan enak, terus jalan-jalan. Pilih cincin nikah, beli gaun pengantin, soalnya ini pernikahan pertamamu. Kita harus seriusin. Luyan, Ada apa? Kok kelihatannya agak nggak senang? Tenang aja. Kita akan selalu bersama. Luyan, aku cinta kamu. Wei Wei, jangan salahkan aku, mereka yang memaksaku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Aku sudah cari ke rumah Luo Wei. Tetangganya bilang dia punya utang besar. Sekarang lagi sembunyi dari debt collector. Pantas saja dia punya uang buat beli rumah lagi. Dan bisa keluarin 4 juta. Ternyata itu uang Luo Wei. Jadi dokumen pinjaman itu. Pasti Luyan yang tipu dia untuk tanda tangan. Awalnya pikir dapat flash drive bisa tuntut dia. Sekarang orangnya aja gak ketemu. Ternyata kalian di sini. Boskin, santai aja. Aku cuma mau ngobrol sama istriku. Kamu gini, orang pada pikir dia istri kamu. Gimana? Gak ketemu Luo Wei, kan? Kamu kalah.
Soal yang kamu minta aku selidiki. Aku nemu dokter yang dulu diagnosa Luo Wei. Kalau bayinya cacat. Dia dibayar Luyan buat bohong. Jadi dia. Jadi Luyan bohong, bayinya sehat. Dia gak mau Luo Wei lahirin anaknya. Jadi dia tipu Luo Wei buat aborsi. Bangsat. Luo Wei masih belum ketemu? Sekarang debt collector dan pihak berwajib lagi nyari dia di mana-mana. Baru-baru ini, pihak berwajib mengungkap kasus pencucian uang ilegal dengan nilai besar. Pelaku masih buron, polisi sedang berusaha menangkap mereka yang terlibat. Ternyata dari awal dia cuma memanfaatkanku. Aku tahu kamu di sini. Tempat kita bertiga waktu sekolah dulu. Jangan mendekat. Uang ini bukan aku yang pinjam. Kenapa aku yang harus bayar? Kenapa dipaksa? Simpan penjelasanmu untuk polisi. Kalian semua penipu, aku gak percaya siapa-siapa lagi. Di dunia ini udah gak ada yang aku sayang lagi. Semuanya hilang. Wei Wei, kamu gak mau kasih keadilan buat anakmu? Ini hasil tes kehamilanmu, semuanya normal. Bukan cacat kayak yang dia bilang. Kalau kamu bunuh diri, siapa yang tanggung jawab atas kematiannya? Tidak mungkin, mustahil banget. Janinnya sehat-sehat aja. Janinnya sehat-sehat aja. Kenapa sih? Anak ini juga punya dia, kenapa dia mau ngelakuin ini? Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, Luyan melamarku. Lihat. Luyan ini cepet banget geraknya. Aku gak peduli. Waktu kalian tunangan, aku mau duduk di meja utama. Waktu kalian nikah, aku mau jadi satu-satunya bridesmaid. Aku belum setuju kok, cincinnya juga dia yang maksa kasih. Masih panjang hari-hari ke depan, aku mau uji dia pelan-pelan. Mata kamu kenapa? Anginnya kenceng banget di sini. Aku seneng banget buat kamu. Sekarang udah lulus, banyak yang putus. Bagus banget Luyan melamar di saat kayak gini. Kalau aku juga bisa dapat pacar yang sayang banget kayak gitu. Kamu hebat kok, pasti bakal dapat. Tapi kalau aku nikah, nanti gak bisa jadi bridesmaid kamu lagi. Lihat, masih keras kepala. Kamu jelas-jelas pengen banget nikah sama dia. Kota Jiancheng gede banget ya. Pengennya tinggal di sini selamanya. Kamu sekampung sama Luyan, dia aja bisa tinggal. Masa kamu enggak? Persaingan jurusan farmasi ketat banget. Aku takut gak dapat kerja yang cocok di sini. Gimana kalau kamu kerja di Sugrup? Serius? Kamu baik banget. Kamu gak punya semangat apa? Wei Wei, kamu teman terbaik seumur hidupku. Aku beneran pengen kamu bisa nemenin aku selamanya. Jadi nanti, bisa gak ya aku jadi orang kayak kamu? Pasti bisa. Luo Wei, selama bertahun-tahun, kalian sengaja nemenin aku. Cuma buat bikin jebakan, ngambil semua yang aku punya. Iya kan? Dari Luyan yang kontrol mental aku. Sampai kalian berdua kasih obat ke aku. Pernah gak kamu tanya diri sendiri? Ini beneran yang kamu mau? Atau Luyan yang naruh keinginannya? Dibebankan padamu. Di depan cinta, semua orang buta. Dulu aku.
Sekarang giliranmu. Cintamu sendiri yang mendorongmu ke jurang. Dan juga mendorongku ke jurang. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi kamu juga tidak boleh mengakhiri hidupmu dengan mudah. Hidup baru ada harapan. Kenapa kamu sendirian mencarinya? Sekarang dia terdesak oleh Luyan. Bagaimana kalau dia menarikmu untuk bunuh diri? Buktinya aku baik-baik saja kan? Maksudku, kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana aku menghadapi ayahmu? Syukurlah kalau baik-baik saja. Wan, ada satu hal yang sudah lama ingin kutanyakan. Kecelakaan medis tahun itu. Apakah ada rahasia lain? Kamu sepertinya tidak biasa. Kalau hanya gagal operasi plastik biasa. Aku tidak mungkin sampai ingin bunuh diri. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau saat itu tidak ada kamu, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Jadi Kak Su Cheng, kamu janji padaku, pasti buat dia hancur reputasinya, oke? Pasti. Nah, aku tanya, bagaimana hubunganmu dengan Luowei sekarang? Aku dengar dia punya banyak utang dan sedang bersembunyi. Dia sudah beberapa kali aborsi untukmu. Masih bisa hamil nanti? Aku bilang, wanita seperti ini, cepat putuskan hubungan. Aku tahu. Nah, aku dengar pacarmu sekarang adalah putri Direktur Wen. Memang anakku hebat, lain waktu. Pasti bawa biar ayah lihat. Lihat putri Direktur Wen seperti apa. Diam, balik badan. Luyan? Halo? Halo Wan, seharian tidak terlihat. Kamu pergi kemana? Ada sedikit urusan, keluar sama teman. Kalau gitu sekarang kamu sendiri ya? Iya, kenapa? Gak apa-apa. Kenapa, nah? Dekan Wen, konsultasi hari ini tadi seru banget. Belajar banyak hal. Aduh, jangan sungkan. Halo, Dekan Wen. Halo, kamu siapa ya? Operasi pacar saya dulu yang lakukan. Hari ini sengaja datang buat ucapin terima kasih. Bawa hadiah kecil. Nggak usah. Maaf ya, saya ketemu orang banyak banget. Agak lupa-lupa ingat. Ini pacar saya,
Berkat penanganan dokter, sembuhnya bagus banget. Kebetulan dia sama-sama marga Wen sama dokter. Wah, kebetulan ya. Maaf, saya masih ada urusan. Saya coba bahas sedikit sama ayah. Tanya soal alat-alat kecantikan. Kata ayah, rencana pembeliannya ditunda dulu. Saya tanya, sudah siap belum? MA. Cheng, aku nggak mau terus sama dia. Mau dia pergi kemana, aku nggak mau terus sama dia. Sudah mantap, Bu. Istriku nggak mau pulang sama aku, mau sama kamu apa? MA, cepat atau lambat aku bakal pisah sama Luyan. Beberapa waktu lagi, aku rencana bawa kakek ke luar negeri. Ibu nggak ikut sama kami? Istriku kok mau ikut kamu? Kamu itu siapa? Kok bisa bilang gitu? Yingzi, kamu pikir baik-baik ya? Sekarang umur berapa sih? Masih mau cerai? Kamu masih ngandalin orang luar ini buat jagain kamu tua nanti? Nanti kalau udah nggak bisa gerak, yang jagain tetap suami kamu. Lupakan deh, kamu jangan malah bikin ibu jagain kamu aja, udah bagus. Kamu. Benar. Iya, dulu memang aku salah, tapi kita udah sama-sama. Habiskan sebagian besar hidup, nggak perlu gara-gara hal kecil. Bikin ribut sama aku. Ayo, pulang sama aku. Ayo. Ayo. MA, sudah mantap ya? Mikirin apa? Serius banget. Gak apa-apa. Kamu datang, duduk dulu. Aku datang bawa kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Teman ayahku punya beberapa klinik kecantikan. Sedang membeli peralatan medis. Meski permintaannya tak banyak, tapi keuntungannya cukup besar. Bagaimana paman mau bantu aku? Gunung Qingchen. Ayahku lagi liburan di sini. Dia memang tak sembarangan bantu orang, tapi kalau untuk menantu, pasti dibantu. Aku tahu kau belum cerai dengan Su Cheng. Kau cukup pura-pura lamar aku di depannya, buat dia tenang. Mungkin berhasil. Tapi ada syaratnya. Setelah melamarku, langsung cerai dengannya. Baik, aku setuju. Oh ya, aku juga siapkan kejutan untukmu. Aku sampai, kau di mana? 5666, pintunya kubuka. Kejutan? Aku juga punya kejutan besar untukmu. Luyan, semua yang kau lakukan padaku, akan kubalas 100.000 kali lipat. Luyan. Luyan. Kok bisa kamu? Kenapa nggak boleh aku? Hotel ini bukan punyamu, mau nginep ya nginep. Cepat lari, Luyan nemuin aku. Gak apa-apa, kembalikan. Mau masuk penjara bareng anak kriminalmu? Dasar perempuan bajingan. Berani-beraninya pura-pura jadi anak dekan Wen tipu anakku. Kira keluarga lu gampang ditipu ya? Flash diskku di brankas lemari buku ruang tamu. Passwordnya 1226. Baru sekarang aku benar-benar paham. Selama bertahun-tahun, laki-laki seperti apa yang kucintai. Su Cheng, maafkan aku. Aku akan bayar semua perbuatanku. Serahkan. Dia kok di sini? Bukannya Wen Wan ajak dia ke Gunung Qingchen? Jangan terus-terusan sesat. Kau sedang melakukan kejahatan. Rupanya aku meremehkanmu. Kau kira selama ini aku rela tinggal di sampingmu? Kau enak-enak nikmati perhatian dan kasih sayangku.
Setiap hari bersikap tinggi hati dan sombong. Pernah pertimbangkan perasaanku? Keluarkan. Ini alasanmu melakukan kejahatan? Kamu merasa tersakiti hanya karena kamu sendiri yang memilih. Menekan sifat asli, mempertahankan citra sempurna. Kenapa dulu kamu mendekatiku? Dan kenapa berpura-pura jadi suami dan ayah baik selama bertahun-tahun? Kamu lebih paham daripada siapapun. Keluarkan. Mimpi. Berikan. Luyan. Lepaskan tanganmu. Kamu baik-baik saja? Tidak terluka kan? Baik-baik saja. Bu, barang yang kuminta sudah dapat? Bu, tolong bantu aku. Katakan, Temani aku berakting. tak disangka Luyan punya hobi seperti ini. Kasihan sekali anak Wenwan ini. Hai Wan-Wan, Luyan sudah tahu, cepat pergi. aku aman. Kamu gimana? Aku baik-baik saja. Cepat lari. Kenapa kau menipuku? Kenapa jadi pelakor? Aku sangat mencintaimu. Begini caramu memperlakukanku? Wan-Wan. Wenwan Kubawa, jangan buang-buang waktumu lagi. Aku tak akan biarkan kau menemukannya. Aku kirim video ke ponsel Wan-Wan. Sudah disensor, tapi seharusnya kamu paham.